Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabriel Rinus Martinar Mastukipu, NIM 18A10056. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tugas besar PTSP 5 saya, yaitu Rental Office dan Perbankan. Pertama, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Supriyono, dan dosen kelas saya, Profesor Purwanto. Pertama, saya akan membahas tentang logbook saya dulu. Tapak saya berada di Jalan Profesor Sudarto, itu ada di Tembalang. Luas tapak 3.402 meter persegi dengan batas tapak seperti yang ada di logbook ini. Lalu saya menggunakan preseden perbankan yaitu di Bank BCA cabang Gang Tengah. Lalu ini adalah perhitungan modul saya. Perhitungan modul saya mempertimbangkan bahan dan modul parkir mobil. Sehingga saya akhirnya menentukan modul saya menggunakan 6x6. Hal ini untuk menghemat penggunaan bahan, yang mana penggunaan bahan itu adalah kelipatan dari 6 atau habis dibagi 6. Lalu untuk luas per lantai, seperti yang ada pada keterangan logbook saya ini, luas per lantai 1008 meter persegi dengan pola grid 7x4 modul. Lalu ini perhitungan untuk pembebanan, saya menghitung mulai dari beban hidup, lalu beban dari beton, yaitu dari balok, lalu plat lantai, lalu beban keramik, beban dinding, beban plafon, dan akhirnya saya total semuanya. Ketika saya sudah mendapat beban semuanya, lalu saya bagi 4, karena per modul itu ada 4 kolom. Setelah saya bagi 4, saya bagi dengan 25, sehingga menghasilkan luas penampang 305 meter persegi. Setelah itu saya akarkan, dan jadinya 17,5, itu di kolom paling atas, dan nanti kolom saya menggunakan lebar 70x70. Dengan pertimbangan kolom saya semuanya sama. Lalu saya menggunakan dua macam pondasi, yaitu pondasi dalam dengan tiang pancang dan pondasi dangkal dengan pondasi rakit. Pondasi dangkal ini saya gunakan untuk sistem core, pada sistem core. Lalu untuk utilitas, ada utilitas air bersih. Skemanya seperti ini: PDAM, meteran, ground tank, pompa, roof tank, pompa didistribusikan. Lalu ini perhitungan air bersih saya. Setelah saya hitung, dibutuhkan sekitar 15.760 liter. Untuk tangki air FRP kotak yang tersedia di pasaran, yang paling mendekati adalah yang 18.000, yang nomor 5 ini. Jadi saya menggunakan yang 18.000. Lalu untuk sistem air kotor atau grey water dan air hujan, sistem grey water dan air hujan saya langsung alirkan ke bak kontrol, lalu sumur resapan, dan terakhir nanti keluar ke riol kota atau saluran kota. Lalu untuk black water atau air limbah, saya prosesnya hampir sama seperti black water pada umumnya, yaitu closet, tapi saya menggunakan bioseptic tank di sini. Lalu ke sumur resapan, baru ke saluran kota. Lalu untuk sistem saf sampah, saya menggunakan bantuan Qt duct, sehingga prosesnya seperti ini. Jadi ada beberapa bagian di Qt duct ini yang fungsinya juga selain sebagai hanya penghantar sampah, juga sebagai pembersih, seperti brush cleaning system ini. Terus nanti ada sprinkle untuk kalau terjadi kebakaran dan lain-lain. Lalu sistem AC, saya menggunakan sistem AC sentral. Sistem AC sentral ini dipilih karena outdoornya akan lebih rapi. Kalau menggunakan split, nanti outdoornya akan tidak rapi, sehingga saya memilih untuk menggunakan sistem AC sentral.
sistem AC sentral ini secara singkat di punya saya ini nanti ada dari chiller ke cooling tower, terus cooling tower ke chiller lagi mengantarkan udah pendingin ke FCU atau fan coil unit. Fan coil unit ini nanti menghembuskan udara dingin dan juga menyerap udara yang ada di ruangan tersebut. Lalu dari FCU ini nanti masih bisa di split dengan split tab seperti yang ada di sebelah kiri ini. Terus sistem listrik di tempat saya ada dua, yaitu PLN pusat dan menggunakan genset. Yang PLN ya PLN, terus nanti masuk meteran, trafo, LMTV, STB, dan SSTB. Lalu untuk yang genset masuk genset, terus masuk portal genset, AMF, ATS, terus masuk LMTV seperti yang ada di skema ini. Lalu saya menggunakan penutup dinding saya itu adalah menggunakan curtain wall. Saya di sini menggunakan merek Harmon dengan tipe UCW 8000. Lalu untuk penangkal listrik, saya menggunakan penangkal listrik merek Thomas. Ini adalah penangkal listrik elektrostatis yang bisa mengcover hingga 60 meter dari pusatnya. Lalu ini lift, terus lalu ini RAM dengan maksimal 15%. Saya menggunakan 12% di gambar saya. Dan yang ini adalah radius untuk sirkulasi mobil. Lalu saya lanjutkan dengan gambar kerja. Ini situasi saya. Jadi seperti ini. Lalu ini sideline saya. In, masuk, saat ke drop off atau langsung turun atau mau parkir yang di outdoor. Jadi kalau turun ini nanti parkirnya di indoor. Lalu ini sideline saya di lantai dasar digunakan untuk perbankan khususnya front office. Lalu ini front office saya tipikal dari lantai 1 sampai lantai 8. Jadi untuk perbankan yang lantai 1 itu untuk perbankan, lalu lantai 2 sampai 8-nya itu nanti untuk front office tapi modulnya sama. Lalu untuk lantai 9 ini nanti juga bisa menjadi ballroom atau foyer. Lalu ini denah atap. Di sini nanti ada penangkal petir yang tadi. Lalu ini denah pondasi. Saya menggunakan dilatasi di tengah-tengah sini dengan memanfaatkan balok geber dan dilatasi cantilever. Lalu ini tampaknya. Ini potongan saya. Ini potongan pemanjang. Lalu ini denah pondasi saya. Saya menggunakan pondasi tiang pancang. Lalu ini detail shear wall atau dinding penahan. Lalu ini detail pintu emergency door. Lalu ini detail tangga darurat. Ini detail lift saya. Lalu ini detail shaft plumbing. Ada di dalamnya nanti ada untuk black water, grey water, hydrant, sprinkle, cor, pipa distribusi air bersih untuk yang naik dan untuk yang turun. Lalu ini detail sampah saya berpatokan pada logbook saya tadi. Lalu ini detail penangkal petir Thomas. Lalu ini isometri saya dari 4 sisi, ada kolom. Saya menunjukkan sini ada kolom, ada tiang panjang, ada core tangga darurat, ada core lift, terus ada balok, dan ada pondasi rakit. Sama dari sisi lain. Lalu ini isometri jaringan AC. Ini isometri jaringan penangkal petir. Lalu ini isometri listrik. Dan yang terakhir ini isometri jaringan air. Sekian presentasi tugas besar PTSB saya. Jika ada masukan, saya sangat terbuka. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Berkah dalam.